Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih rahasia orang-orang yang bisa hidup sehat sampai usia 90 tahun ke atas? Bahkan ada yang tetap aktif dan bugar di usia 100 tahun. Apakah karena faktor genetik atau gaya hidup mereka yang berbeda? Ternyata jawabannya bisa sangat sederhana. Semuanya dimulai dari pagi hari. Ya, bukan mitos. Banyak penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan di pagi hari bisa menjadi indikator kuat umur panjang. Bahkan, dalam studi yang dilakukan Harvard T.H. Chan School of Public Health, ditemukan bahwa mereka yang memiliki pola hidup sehat sejak pagi hari cenderung hidup lebih lama, lebih bahagia, dan terhindar dari penyakit kronis. Hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan pagi yang sering dilakukan oleh orang-orang yang hidup sehat dan panjang umur. Mereka bukan superhero, bukan pula rahib yang hidup di pegunungan. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita, tapi dengan pola hidup yang luar biasa. Dan yang menarik, 7 kebiasaan ini bisa Anda terapkan mulai besok pagi. Tetap bersama kami sampai akhir video, karena di bagian terakhir saya akan bongkar satu kebiasaan bonus yang ternyata sangat kuat mendorong umur panjang, tapi jarang diketahui orang. Kalau Anda ingin hidup sehat, terhindar dari pikun, stroke, jantung, atau bahkan kanker, maka video ini bukan hanya wajib ditonton, tapi juga dicatat dan dipraktikkan. Klik tombol like dan subscribe jika belum, karena Anda akan menemukan banyak informasi penting seputar kesehatan, kebugaran, dan penuaan sehat di channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke kebiasaan pagi yang pertama. Siapkan catatan Anda. Kebiasaan pertama yang menjadi ciri khas dari orang-orang berumur panjang adalah bangun pagi di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Anda mungkin berpikir, itu sih sederhana. Tapi justru disinilah kuncinya. Tubuh manusia bekerja berdasarkan ritme sirkadian, jam biologis alami yang mengatur kapan tubuh harus tidur, bangun, makan, dan bahkan memperbaiki sel-sel tubuh. Saat Anda terbiasa bangun pagi pada jam yang sama, tubuh akan menyesuaikan ritmenya dengan sangat baik, sehingga hormon, metabolisme, hingga fungsi kekebalan tubuh pun bekerja optimal. Penelitian di Jepang terhadap lebih dari 3.000 lansia yang berusia 90 tahun ke atas menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari mereka memiliki waktu bangun yang konsisten, yaitu antara pukul 4.30 hingga 6 pagi. Apa dampaknya? Risiko penyakit jantung menurun, tekanan darah lebih stabil. Risiko demensia juga lebih kecil. Dan yang tak kalah penting, mereka punya lebih banyak waktu untuk aktivitas bermanfaat. Bayangkan jika Anda bangun jam 5 pagi setiap hari. Anda punya waktu tambahan 2-3 jam dibanding mereka yang baru bangun jam 8. Waktu ini bisa Anda gunakan untuk olahraga, menyiapkan makanan sehat, berdoa, atau meditasi, atau sekadar menghirup udara segar sambil berjalan kaki ringan. Jadi, jika ingin mulai kebiasaan umur panjang, atur alarm Anda dan bangun di jam yang sama setiap hari, lalu jaga konsistensinya. Tips kecil, hindari begadang atau tidur larut. Jangan langsung membuka ponsel saat bangun. Luangkan 5 menit pertama untuk menarik napas panjang dan bersyukur. Kita lanjut ke kebiasaan kedua yang tak kalah penting. Kebiasaan kedua yang tampak sederhana tapi sangat kuat dampaknya adalah minum air putih segera setelah bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun. Mengapa ini penting? Ketika kita tidur 6 hingga 8 jam, tubuh tetap bekerja. Jantung berdetak, otak aktif dalam fase mimpi, dan organ-organ dalam melakukan proses detoksifikasi. Tapi selama itu, kita tidak mengonsumsi cairan apapun. Akibatnya, tubuh mengalami dehidrasi ringan saat pagi hari. Dehidrasi, walaupun ringan, bisa berdampak besar, terutama pada lansia, menurunkan konsentrasi dan daya ingat, memperlambat metabolisme tubuh, menyebabkan pusing atau mudah lelah, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih.
orang-orang yang hidup panjang di berbagai belahan dunia, seperti para centenarian di Okinawa, Jepang atau Sardinia, Italia, memiliki kebiasaan minum segelas besar air putih di pagi hari sebagai rutinitas tetap. Mereka tidak menunggu sampai haus, karena rasa haus adalah sinyal terlambat dari tubuh bahwa cairan sudah sangat dibutuhkan. Tapi bukan sembarang air. Mereka seringkali memilih air hangat, air dengan perasan lemon segar, atau kadang air yang dicampur sedikit garam Himalaya atau madu untuk elektrolit alami. Manfaat dari air hangat dengan lemon di pagi hari, misalnya, telah terbukti secara ilmiah membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan metabolisme, menetralkan asam dalam tubuh, dan membantu fungsi hati dalam membuang racun. Satu studi dari National Institute of Aging, USA, menyatakan bahwa lansia yang rutin minum air di pagi hari memiliki penurunan risiko penyakit ginjal hingga 30% dan risiko stroke hingga 20% lebih rendah dibanding mereka yang jarang minum setelah bangun tidur. Tips praktis: letakkan botol atau gelas air di samping tempat tidur Anda sebelum tidur. Gunakan botol khusus yang menunjukkan takaran agar Anda tahu sudah minum cukup. Hindari langsung meminum kopi, teh, atau minuman berkafein sebelum air putih, karena justru bisa menyebabkan dehidrasi ringan. Dan satu hal lagi, minum air di pagi hari juga menjadi pemicu gerakan usus secara alami, sehingga memperlancar buang air besar dan mencegah sembelit, salah satu masalah yang sering diderita lansia. Luar biasa, bukan? Hanya dengan segelas air putih di pagi hari, Anda sudah melangkah satu tahap lebih dekat ke umur panjang yang sehat dan bugar. Masih ada 5 kebiasaan lagi yang tak kalah penting. Kita lanjut ke kebiasaan ketiga. Ini adalah rutinitas yang sangat sering diabaikan, padahal manfaatnya bisa langsung dirasakan bahkan di minggu pertama. Kebiasaan pagi ketiga yang menjadi ciri kuat orang-orang berumur panjang adalah menggerakkan tubuh secara konsisten setiap pagi, meski hanya 10 hingga 15 menit. Banyak orang berpikir bahwa untuk sehat dan panjang umur, mereka harus melakukan olahraga berat. Padahal, kenyataannya jauh lebih sederhana. Yang dibutuhkan bukan olahraga ekstrem, tapi konsistensi dalam menggerakkan tubuh setiap hari, terutama di pagi hari saat metabolisme tubuh mulai aktif. Riset demi riset telah menunjukkan bahwa orang yang rutin melakukan aktivitas fisik ringan setiap pagi memiliki tingkat peradangan yang lebih rendah dalam tubuh. Ini sangat penting karena peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, stroke, hingga kanker. Apa bentuk aktivitas yang dilakukan para lansia yang sehat dan panjang umur? Mereka tidak selalu berlari atau mengangkat beban. Sebagian besar justru melakukan aktivitas yang sangat ringan tapi teratur, seperti jalan kaki santai selama 10 sampai 30 menit, peregangan tubuh, stretching, tai chi, atau yoga ringan, membersihkan rumah, bahkan berkebun. Sebuah studi dari National Institute on Aging di Amerika Serikat melibatkan lebih dari 2.000 lansia berusia 70 tahun ke atas. Mereka yang rutin melakukan gerakan ringan setiap pagi selama minimal 10 menit mengalami peningkatan kapasitas jantung dan paru-paru, memperbaiki keseimbangan tubuh, serta menurunkan risiko jatuh hingga 40%. Yang menarik, penelitian ini juga menemukan bahwa lansia yang melakukan peregangan atau berjalan pagi memiliki kualitas tidur yang jauh lebih baik di malam hari. Ini penting karena tidur nyenyak di malam hari berperan besar dalam memperbaiki sel-sel tubuh dan menjaga fungsi kognitif otak. Mengapa pagi hari menjadi waktu yang paling tepat? Karena setelah tidur malam, otot tubuh kita dalam kondisi diam selama beberapa jam. Jika tidak segera digerakkan, otot bisa menjadi kaku, sendi terasa nyeri, dan peredaran darah melambat. Aktivitas ringan di pagi hari membantu melancarkan aliran darah ke otak dan jantung, memicu produksi hormon endorfin, hormon bahagia,
meningkatkan kadar oksigen dalam darah, menjaga stabilitas tekanan darah sepanjang hari. Hal ini juga terkait dengan suasana hati. Orang yang terbiasa aktif di pagi hari cenderung lebih positif, lebih termotivasi, dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Semua ini saling berhubungan dalam menciptakan tubuh yang sehat dan umur yang lebih panjang. Anda tidak perlu rumit. Cukup mulai dari hal sederhana. Putar musik favorit Anda, lalu menari atau berjalan di tempat selama 10 menit. Lakukan 5 gerakan peregangan ringan, leher, lengan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki. Kalau Anda suka beribadah pagi, tambahkan gerakan fisik ringan setelahnya. Ingat, tubuh kita dirancang untuk bergerak, bukan diam terlalu lama. Bahkan, pepatah lama dari Cina menyebutkan, air yang mengalir tidak akan membusuk. Begitu juga tubuh manusia, kalau terus digerakkan dengan teratur, maka kerusakan atau penyakit bisa ditunda, bahkan dicegah. Jadi, mulai besok pagi, sebelum membuka HP atau menyeduh kopi, luangkan waktu untuk menggerakkan tubuh Anda. Tidak harus sempurna, yang penting dilakukan dengan niat yang konsisten. Masih ada 4 kebiasaan pagi lainnya yang akan membawa kita lebih dekat ke rahasia hidup sehat sampai usia 90 tahun ke atas. Di segmen berikutnya, kita akan membahas salah satu hal yang sering dianggap sepele, tapi justru menjadi pembeda utama antara orang yang cepat tua dan yang tetap awet muda. Kebiasaan pagi keempat yang sangat penting dan menjadi pembeda utama antara orang yang mudah sakit dan mereka yang sehat sampai usia 90 tahun lebih adalah sarapan dengan makanan berkualitas, bukan sekadar kenyang atau asal makan. Sarapan sering dianggap enteng. Ada yang melewatkannya, ada pula yang mengisinya dengan makanan instan, berlemak, atau tinggi gula. Padahal, apa yang kita makan di pagi hari akan menentukan energi, konsentrasi, dan kestabilan metabolisme tubuh sepanjang hari. Orang-orang berumur panjang di berbagai penjuru dunia, mulai dari Jepang, Italia, Yunani, hingga Loma Linda di Amerika Serikat, memiliki satu kesamaan. Mereka tidak pernah melewatkan sarapan, dan sarapan mereka sangat sederhana, tapi penuh gizi. Apa saja yang mereka makan? Sebagian besar mengonsumsi buah segar, seperti pisang, apel, atau buah beri kacang-kacangan, seperti almond atau kenari sayur rebus, atau salad ringan, gandum utuh, whole grain, oats atau roti gandum, teh hijau atau air hangat dengan lemon. Sedikit protein dari telur rebus, tahu, atau yogurt. Pola ini disebut sebagai sarapan antiinflamasi. Artinya, makanan yang dikonsumsi tidak memicu peradangan dalam tubuh, tidak menaikkan gula darah secara tiba-tiba, dan mengandung serat serta antioksidan yang tinggi. Sebuah penelitian dari European Journal of Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang secara konsisten mengonsumsi sarapan tinggi serat dan rendah gula tambahan memiliki risiko penyakit jantung 25% lebih rendah dan kualitas otak yang lebih baik, terutama dalam hal daya ingat dan fokus. Sebaliknya, sarapan yang buruk seperti gorengan nasi uduk dengan lauk berat, mie instan kue manis, dan minuman kemasan tinggi gula memicu lonjakan gula darah, meningkatkan peradangan, dan membuat tubuh cepat lelah, mengantuk, bahkan mudah lapar lagi hanya dalam 2 jam. Itulah mengapa banyak orang yang salah sarapan cenderung mengalami crash energi di pertengahan pagi, yang akhirnya membuat mereka ngopi manis atau ngemil makanan tidak sehat sebagai pelarian. Dan tahukah Anda, sarapan sehat juga membantu menurunkan berat badan secara alami. Lansia yang menjaga berat badan ideal memiliki risiko lebih rendah terhadap diabetes tipe 2, nyeri sendi, hingga masalah mobilitas di usia tua. Maka, pola makan pagi bukan hanya soal tenaga, tapi juga tentang menjaga seluruh sistem tubuh bekerja optimal. Tips sederhana untuk mulai membangun kebiasaan sarapan sehat. Persiapkan menu malam sebelumnya. Jangan menunggu lapar untuk memutuskan apa yang dimakan. Pilih makanan berwarna alami. Semakin banyak warna alami dari sayur dan buah,
semakin tinggi kandungan nutrisinya. Kurangi atau hilangkan gula tambahan. Ganti dengan madu alami atau buah segar jika ingin rasa manis. Makan perlahan. Nikmati makanan, kunyah dengan tenang. Ini membantu penyerapan nutrisi dan memberi sinyal kenyang ke otak lebih cepat. Dan ingat, sarapan bukan soal jumlah, tapi kualitas. Makanan sehat dan seimbang di pagi hari adalah investasi terbaik untuk menjaga tubuh tetap kuat, otak tetap tajam, dan pikiran tetap tenang di usia lanjut. Kita akan lanjutkan ke kebiasaan kelima di segmen berikutnya. Dan ini menyangkut kesehatan mental dan spiritual, dua aspek penting yang kadang terlupakan, padahal sangat berpengaruh pada umur panjang. Kebiasaan pagi kelima yang diam-diam memiliki dampak besar terhadap umur panjang adalah meluangkan waktu untuk merenung, berdoa, atau bersyukur. Mungkin terdengar sederhana, bahkan klise, tapi justru disinilah letak kekuatan utamanya. Banyak orang berpikir bahwa kesehatan hanya soal fisik, makanan, olahraga, tidur, dan obat-obatan. Padahal, jiwa dan pikiran yang tenang adalah fondasi dari tubuh yang sehat. Penelitian ilmiah modern dalam bidang psikoneuroimunologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran dan sistem imun, telah menemukan bahwa rasa syukur dan ketenangan batin secara langsung meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Coba perhatikan, orang-orang lanjut usia yang hidup sehat dan panjang umur. Apa yang membedakan mereka dari orang kebanyakan? Mereka punya waktu khusus di pagi hari untuk duduk diam dalam keheningan, berdoa atau berzikir, membaca kitab suci, menulis jurnal syukur, merenungkan hidup tanpa gangguan dari ponsel, berita, atau dunia luar. Dan ini bukan hanya soal keagamaan, melainkan juga tentang menghubungkan diri dengan kesadaran dan ketenangan. Dalam studi besar di California, terhadap lebih dari 1.200 orang berusia di atas 80 tahun yang masih hidup mandiri, ditemukan bahwa lebih dari 90% dari mereka memiliki rutinitas spiritual atau refleksi pribadi di pagi hari. Apa manfaat yang mereka rasakan? Lebih jarang mengalami kecemasan dan depresi, memiliki tekanan darah yang lebih stabil, kadar gula darah lebih terkontrol, mampu tidur lebih nyenyak di malam hari, lebih sabar dalam menghadapi masalah, dan tidak mudah marah. Hubungan sosial lebih harmonis karena emosi lebih seimbang. Sikap mental seperti syukur dan sabar terbukti memengaruhi produksi hormon serotonin dan dopamin, dua hormon yang sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan. Dan Anda tahu apa yang luar biasa? Semua itu bisa dimulai dari 3-5 menit perenungan di pagi hari. Duduk dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, lalu sebutkan hal-hal yang Anda syukuri. Bisa bangun pagi, masih bisa menghirup udara, memiliki orang-orang yang Anda cintai, tubuh yang masih bisa digerakkan rezeki, dan keberkahan yang Anda terima. Jangan anggap remeh kekuatan ucapan syukur ini. Dalam Islam, ini adalah bentuk zikir. Dalam Kristen, ini disebut saat teduh. Dalam budaya Timur, ini bisa berbentuk meditasi. Intinya satu, kesadaran penuh bahwa kita hidup dan diberi kesempatan lagi hari ini. Anda bisa menulisnya dalam jurnal kecil, atau hanya membatin dalam hati. Yang penting, dilakukan secara sadar dan konsisten. Tips sederhana. 1. Bangun pagi 10 menit lebih awal agar punya waktu tenang sebelum aktivitas dimulai. 2. Matikan notifikasi HP dan TV selama waktu refleksi. 3. Pilih tempat yang tenang, misalnya di pojok ruangan, dekat jendela, atau di teras 4. Gunakan kalimat-kalimat afirmasi positif seperti saya bersyukur hari ini masih diberi hidup, atau saya menerima hari ini dengan tenang dan bahagia. Kebiasaan ini tidak hanya menyegarkan jiwa, tapi juga memperkuat tubuh. Orang yang hidup dalam keadaan batin yang damai, lebih jarang sakit, lebih cepat sembuh, dan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat. Semuanya adalah faktor yang secara signifikan memperpanjang usia. Jadi, jangan lewatkan kebiasaan ini.
Luangkan waktu untuk terhubung dengan diri Anda sendiri. Anda tidak sedang membuang waktu, tapi sedang memperpanjang umur dengan cara yang paling dalam dan bermakna. Di segmen berikutnya, kita akan bahas kebiasaan keenam yang sangat berpengaruh pada energi dan vitalitas sepanjang hari. Ini kebiasaan sederhana, tapi sering dilanggar oleh banyak orang, terutama di era digital saat ini. Kebiasaan pagi kelima yang diam-diam memiliki dampak besar terhadap umur panjang adalah meluangkan waktu untuk merenung, berdoa, atau bersyukur. Mungkin terdengar sederhana, bahkan klise, tapi justru disinilah letak kekuatan utamanya. Banyak orang berpikir bahwa kesehatan hanya soal fisik, makanan, olahraga, tidur, dan obat-obatan. Padahal jiwa dan pikiran yang tenang adalah fondasi dari tubuh yang sehat. Penelitian ilmiah modern dalam bidang psikoneuroimunologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran dan sistem imun, telah menemukan bahwa rasa syukur dan ketenangan batin secara langsung meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Coba perhatikan orang-orang lanjut usia yang hidup sehat dan panjang umur. Apa yang membedakan mereka dari orang kebanyakan? Mereka punya waktu khusus di pagi hari untuk duduk diam dalam keheningan, berdoa atau berzikir, membaca kitab suci, menulis jurnal syukur, merenungkan hidup tanpa gangguan dari ponsel, berita, atau dunia luar. Dan ini bukan hanya soal keagamaan, melainkan juga tentang menghubungkan diri dengan kesadaran dan ketenangan. Dalam studi besar di California, terhadap lebih dari 1.200 orang berusia di atas 80 tahun yang masih hidup mandiri, ditemukan bahwa lebih dari 90% dari mereka memiliki rutinitas spiritual atau refleksi pribadi di pagi hari. Apa manfaat yang mereka rasakan? Lebih jarang mengalami kecemasan dan depresi, memiliki tekanan darah yang lebih stabil, kadar gula darah lebih terkontrol, mampu tidur lebih nyenyak di malam hari, lebih sabar dalam menghadapi masalah, dan tidak mudah marah. Hubungan sosial lebih harmonis karena emosi lebih seimbang. Sikap mental seperti syukur dan sabar terbukti memengaruhi produksi hormon serotonin dan dopamin, dua hormon yang sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan. Dan Anda tahu apa yang luar biasa? Semua itu bisa dimulai dari 3 sampai 5 menit perenungan di pagi hari. Duduk dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, lalu sebutkan hal-hal yang Anda syukuri. Bisa bangun pagi, masih bisa menghirup udara, memiliki orang-orang yang Anda cintai, tubuh yang masih bisa digerakkan rezeki dan keberkahan yang Anda terima. Jangan anggap remeh kekuatan ucapan syukur ini. Dalam Islam, ini adalah bentuk zikir. Dalam Kristen, ini disebut saat teduh. Dalam budaya Timur, ini bisa berbentuk meditasi. Intinya satu, kesadaran penuh bahwa kita hidup dan diberi kesempatan lagi hari ini. Anda bisa menulisnya dalam jurnal kecil atau hanya membatin dalam hati. Yang penting dilakukan secara sadar dan konsisten. Tips sederhana. Bangun pagi 10 menit lebih awal agar punya waktu tenang sebelum aktivitas dimulai. Matikan notifikasi HP dan TV selama waktu refleksi, pilih tempat yang tenang, misalnya di pojok ruangan, dekat jendela, atau di teras. Gunakan kalimat-kalimat afirmasi positif seperti, "Saya bersyukur hari ini masih diberi hidup," atau "Saya menerima hari ini dengan tenang dan bahagia." Kebiasaan ini tidak hanya menyegarkan jiwa, tapi juga memperkuat tubuh. Orang yang hidup dalam keadaan batin yang damai lebih jarang sakit, lebih cepat sembuh, dan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat. Semuanya adalah faktor yang secara signifikan memperpanjang usia. Jadi, jangan lewatkan kebiasaan ini. Luangkan waktu untuk terhubung dengan diri Anda sendiri. Anda tidak sedang membuang waktu, tapi sedang memperpanjang umur dengan cara yang paling dalam dan bermakna. Di segmen berikutnya, kita akan bahas kebiasaan keenam yang sangat berpengaruh pada energi dan vitalitas sepanjang hari. Ini
kebiasaan sederhana, tapi sering dilanggar oleh banyak orang, terutama di era digital saat ini. Kebiasaan keenam yang menjadi rahasia panjang umur dan sayangnya paling sering dilanggar oleh generasi modern adalah menghindari paparan informasi negatif di pagi hari. Di era sekarang, begitu kita membuka mata, tangan langsung meraih ponsel. Tanpa sadar, kita membuka berita, melihat notifikasi grup WhatsApp, atau menggulir media sosial. Dan apa yang biasanya kita temukan? Berita kecelakaan, bencana, politik penuh emosi, ujaran kebencian, gosip, bahkan konten penuh kemarahan dan perdebatan. Semua ini mungkin terlihat sepele, tapi otak dan sistem saraf kita tidak membedakan apakah ancaman itu nyata atau sekadar informasi dari layar. Begitu kita membaca sesuatu yang negatif, otak langsung merespons seolah-olah itu ancaman langsung. Hasilnya, produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin meningkat. Detak jantung bertambah cepat, nafas jadi lebih pendek. Perut terasa tidak nyaman, tubuh memasuki mode siaga alias fight or flight. Dan yang paling berbahaya, respon stres ini terjadi bahkan sebelum tubuh kita sempat sarapan atau bergerak secara sehat. Sebuah penelitian dari Harvard University menemukan bahwa orang yang memulai hari dengan membaca atau menonton berita negatif selama 3 menit memiliki kemungkinan berpikir pesimis dan cemas hingga 8 jam ke depan dibanding mereka yang memulai hari dengan informasi netral atau positif. Bayangkan, hanya karena 3 menit konten negatif, sisa hari Anda bisa terganggu. Bagaimana jika itu terjadi setiap hari selama bertahun-tahun? Efek jangka panjangnya sangat nyata. Gangguan tidur, penurunan daya tahan tubuh, meningkatnya tekanan darah, munculnya gejala kecemasan kronis, bahkan mempercepat proses penuaan biologis sel. Di sisi lain, orang-orang berumur panjang yang hidup sehat dan bahagia justru sangat menjaga apa yang mereka izinkan masuk ke dalam pikiran mereka, terutama di pagi hari. Mereka sadar bahwa pagi adalah waktu paling berharga untuk mengatur emosi dan semangat hidup. Apa yang mereka lakukan berbeda. Mereka tidak langsung membuka ponsel saat bangun. Mereka mengisi pagi dengan hal-hal yang membangun, seperti membaca buku motivasi, mendengarkan ceramah atau murotal, atau hanya menikmati keheningan. Jika membaca berita, mereka memilih sumber yang netral dan tidak provokatif. Mereka menyaring informasi sebelum mengizinkannya memengaruhi suasana hati. Dengan cara ini, otak tidak dibombardir oleh stres sejak awal hari, sehingga hormon-hormon penting seperti serotonin, dopamin, dan oksitosin bisa bekerja dengan baik. Hasilnya, pikiran jernih, tubuh segar, dan lebih mudah merasa bahagia. Bagaimana cara menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Letakkan ponsel di luar jangkauan tempat tidur. Jangan jadikan HP sebagai jam alarm utama. Gunakan 30 menit pertama pagi hari untuk aktivitas tanpa layar. Bisa membaca, menulis jurnal, berdoa, atau hanya duduk diam. Hindari membuka media sosial sebelum pukul 9 pagi. Jika memungkinkan, tunda hingga setelah semua aktivitas sehat selesai. Buat daftar sumber informasi yang positif dan membangun. Ganti konten penuh kemarahan dengan ceramah, podcast, atau audio buku yang inspiratif. Latih diri untuk tidak merespons semua notifikasi secara instan. Anda yang mengendalikan informasi, bukan sebaliknya. Semakin Anda menjaga pikiran dari racun informasi negatif, semakin kuat mental Anda dalam menghadapi tantangan hidup. Pikiran yang sehat akan memperkuat tubuh, dan ini terbukti nyata dalam dunia kesehatan. Ingat, umur panjang bukan hanya tentang makan sehat dan olahraga, tapi juga tentang bagaimana Anda menjaga ketenangan batin dan kejernihan pikiran dari pagi hari. Jika pikiran diracuni setiap hari dengan informasi negatif, proses penuaan akan berjalan lebih cepat. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan ketujuh yang bisa dibilang sebagai pemungkas dari seluruh rutinitas pagi. Sebuah kebiasaan yang membuat semua hal sebelumnya menjadi lebih terarah dan bermakna.
Kita sampai pada kebiasaan pagi terakhir yang diam-diam menjadi benang merah dari semua rutinitas orang-orang berumur panjang, menentukan tujuan harian walau sesederhana apapun itu. Kita semua tahu bahwa memiliki tujuan besar dalam hidup itu penting. Tapi yang sering diabaikan adalah kekuatan dari tujuan-tujuan kecil yang dibuat setiap pagi. Bukan soal mimpi besar atau rencana hidup jangka panjang, tapi hari ini saya mau menyiram tanaman. Saya akan menelepon cucu. Saya ingin menyelesaikan buku yang saya baca. Hari ini saya hanya ingin merasa damai. Tujuan-tujuan kecil ini memberikan arah, makna, dan rasa pencapaian dalam hidup, terutama saat kita memasuki usia lanjut. Banyak orang yang merasa kosong di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, bukan karena tubuh mereka tidak kuat, tapi karena tidak ada lagi sesuatu yang ingin dilakukan. Nah, orang-orang yang mampu hidup panjang umur, bahkan sehat sampai usia 90 tahun lebih, ternyata memiliki rutinitas pagi yang dimulai dengan niat dan tujuan harian yang jelas. Mereka tidak membiarkan hari berjalan begitu saja. Mereka memulai dengan kesadaran, saya masih punya kendali atas hari saya. Sebuah studi menarik dari Rush University Medical Center di Chicago meneliti lebih dari 950 lansia berusia 70 tahun ke atas. Hasilnya mengejutkan. Orang yang memiliki sense of purpose atau rasa memiliki tujuan setiap hari memiliki risiko penurunan fungsi otak dan penyakit Alzheimer 2,5 kali lebih rendah dibanding mereka yang hidup tanpa arah. Mengapa ini bisa terjadi? Karena saat kita memiliki tujuan, otak akan tetap aktif merencanakan, memotivasi, dan menilai pencapaian. Ini menjaga koneksi antar neuron tetap hidup. Bahkan, aktivitas sederhana seperti menulis to-do list sudah bisa mengaktifkan bagian otak prefrontal cortex yang penting untuk pengambilan keputusan dan konsentrasi. Selain itu, tujuan harian memberikan rasa bahagia, semangat, dan keberdayaan. Rasa bahwa hidup kita masih berarti, masih ada yang bisa kita lakukan, dan itu sangat berdampak pada kesehatan mental. Contoh sederhana dari lansia yang sehat dan berumur panjang. Seorang nenek berusia 94 tahun di Okinawa, Jepang, yang setiap pagi merawat kebunnya sendiri dan menulis surat untuk teman-temannya. Seorang kakek di Italia yang setiap pagi membuat kopi untuk istrinya dan berjalan sejauh 2 kilometer untuk membeli roti segar. Seorang pensiunan guru di Yogyakarta yang bangun pagi untuk membuat catatan harian, mengajar anak-anak mengaji di mushola dekat rumah. Tujuan harian mereka sederhana, tapi mereka hidup dengan semangat dan keterlibatan penuh. Lalu, bagaimana kita mulai membentuk kebiasaan ini? Sediakan waktu 5 menit setelah bangun atau setelah berdoa. Ambil kertas kecil atau gunakan aplikasi catatan di HP tulis 1-3 tujuan kecil yang ingin Anda capai hari itu. Tidak perlu muluk. Bisa sesederhana, menelpon teman lama, bereskan dapur, atau olahraga 10 menit. Ucapkan niat itu dengan lantang atau dalam hati. Misalnya, saya ingin bersyukur hari ini dengan menyapa tetangga. Sore harinya, evaluasi sebentar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menjalani hari dengan niat yang saya buat tadi pagi? Rasakan kebahagiaan kecil saat Anda menyelesaikannya. Jangan tunggu orang lain memuji. Nikmati rasa bangga dalam diri sendiri. Kebiasaan ini akan membantu Anda lebih fokus, lebih tenang, dan lebih merasa hidup. Dan ingat, dalam kehidupan usia lanjut, tujuan tidak harus besar. Kadang, hanya dengan bisa membuat orang lain tersenyum hari ini, hidup Anda sudah sangat berarti. Jadi, tutup setiap pagi Anda dengan sebuah pernyataan yang sederhana namun kuat. Hari ini saya hidup, dan saya punya alasan untuk tetap bergerak. Kebiasaan ini, bila dilakukan setiap hari, tidak hanya akan membuat hidup lebih bermakna, tapi juga memperpanjang umur Anda dengan cara yang sangat manusiawi, dengan harapan, niat, dan rasa syukur. Sekarang,
Setelah kita membahas ketujuh kebiasaan pagi yang menjadi ciri orang-orang berumur panjang, saatnya Anda bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya memulai pagi dengan cara yang benar? Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan pagi hari adalah kesempatan emas yang Tuhan berikan setiap hari untuk memperbarui hidup, memperpanjang umur, dan memperkuat jiwa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke orang terdekat Anda. Mari kita tumbuh sehat bersama, bukan hanya panjang umur, tapi juga penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.